Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita pelindung tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 3014-3016 Bab 3014 Tianmu Xianyu. Bahkan setelah membunuh Landen Sen, dia tidak ingin naik ke negeri dongeng seperti itu. Dia buru-buru bertanya, Dewi Senior, apakah ada cara untuk membuat junior naik ke tempat di mana mereka bisa lebih baik bercampur? Dewi Styx berkata dengan wajah serius, awalnya, peri ini tidak memiliki cara yang sangat baik untuk membantu Anda. Tetapi putra Anda memiliki berkah yang dalam dan mendapat hal menarik yang dapat membantu Anda. Apa? Landen Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. Hanya saja kamu menemukan lukisan kuno bernama Seven Sages Watching Tide Map dari cincin penyimpanan Dixian. Jiwa-jiwa yang tersisa dari 7 orang bijak Meishan tetap ada dalam lukisan itu, yang dapat dianggap sebagai nafas dari 7 orang bijak dari Meishan. Luangkan waktu untuk membiarkan lukisan ini mengenali Master. Selama kamu ternoda oleh nafas dari jiwa-jiwa yang tersisa dari 7 orang bijak dari Meishan, kamu akan memiliki kemungkinan yang tinggi untuk naik ke wilayah abadi Tianmu. Di masa lalu, 7 saudara Meishan mendominasi langit. Aktivitas di daerah Meishan di Muxianyu. Dewi Styx menyarankan. Secara umum, beku yang naik ke alam bawah menentukan lokasi daerah setelah naik berdasarkan nafas dan atribut mereka sendiri. Sebagai contoh, jika klan iblis naik, itu akan naik ke tempat dengan lebih banyak budidaya iblis, dan klan iblis juga akan naik ke tempat dengan lebih banyak klan iblis. Sebagian besar pembudidaya di alam abadi sejati masih biksu manusia. Dewi Styx berasal dari Northern Immortal Territory Underworld Utara, dan tubuh Landen Sen diwarnai dengan nafas Dewi Styx, dan ada kemungkinan besar bahwa dia akan naik ke wilayah peri Underworld Utara. Jika tubuh Landen Sen terkontaminasi dengan aura lain yang berhubungan dengan dunia, ada kemungkinan besar dia akan naik ke posisi yang terkait dengan aura itu. Dewi Senior, bagaimana menurutmu domain abadi Tianmu ini? Landen Sen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wilayah abadi Tianmu adalah wilayah di bawah yurisdiksi mantan Kaisar Fast Sky. Bahkan jika telah menderita pertempuran memusnahkan dunia, itu tidak akan rusak. Bahkan jika dunia abadi sejati sekarang menurun, wilayah abadi Tianmu masih bisa berada di semua wilayah abadi. Peringkatnya berada di atas tengah, apakah itu sumber daya budidaya atau jumlah pembudidaya, mereka tidak sebanding dengan wilayah abadi dunia bawah utara. Dewi Styx berkata terus terang. Landen Sen pasti punya pilihan di hatinya. Saya masih ingat bahwa Raja Berkepala 9 mengatakan bahwa ia berada di wilayah Luan Xishan Tianmu Immortal Territory. Raja Berkepala 9 tampaknya baik-baik saja, menunjukkan bahwa wilayah abadi Tianmu seharusnya tidak terlalu buruk. Terima kasih, Dewi Senior atas bimbinganmu, Landen Sen dengan hormat menggenggam tinjunya. Dewi Styx mendengus dingin, Senior, tidakkah aku terlihat begitu tua? Peri ini disebut Malam Merah, dan aku bisa memanggilku Dewi Malam Merah. Jangan menambahkan kata Senior. Ya, Dewi Scarlet. Jantung Landen Sen berdegup kencang, dan dia merespons dengan cepat. Fei Ye mendengus, peri ini sudah pergi, jadi kau bisa melakukannya sendiri. Setelah 100.000 tahun, aku akan menemukanmu. Begitu suara itu jatuh, Fei Ye berubah menjadi cahaya bintang dan menghilang ke langit. Saat dia meninggal, Fei Ye melirik Landen Sen dengan makna mendalam. Anak ini terlihat biasa-biasa saja, mengapa ada kehidupan mengerikan yang tersembunyi di dalam jiwa? Akan terlalu banyak untuk mengatakan bahwa itu bukan apa-apa, setidaknya Landen Sen tidak dapat ditelan oleh serpihan-serpihan surga, ini saja sudah cukup luar biasa. Meskipun Landen Sen yang menggunakan fragmen Heavenly Dao untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Fei Ye tidak memiliki banyak kasih sayang untuk Landen Sen. Mungkin anak ini memukul dadanya 2 kali, dan Fei Ye merasa malu dan marah ketika dia memikirkan hal ini. Sang Dewi dari Immortal Territory Underworld Utara yang bermartabat tidak pernah menderita perlakuan seperti itu. Fei Ye tidak menunjukkannya. Jika Tuan Tai tidak menyukai Landen Sen, dia pasti ingin membunuhnya. Mendesis. Landen Sen tiba-tiba merasa kedinginan, dan menggigil. Setelah melihat Fei Ye pergi, Landen Sen menghela nafas lega. Bayangkan jika bukan karena Chisun, Anda tidak akan bisa mendapatkan Seven Sages Watching Tide Chart, ini benar-benar keberuntungan. Landen Sen, apakah semuanya sudah berakhir? Rose melayang di samping Landen Sen dan bertanya dengan cemas. Semuanya berakhir begitu tiba-tiba sehingga dia bahkan curiga itu adalah mimpinya sendiri. Jangan khawatir tentang Suir, ini semua sudah berakhir, mari kita kembali ke dunia roh kuno. Landen Sen memeluk Rose dengan ringan, tetapi berkata sambil tersenyum. Baik. Rose benar-benar lega, matanya yang indah bersinar dengan cemerlang. Beberapa hari kemudian, Feng yang memimpin 10.000 Demon Sleek untuk menghapus sisa-sisa Outland, dan 3 alam mendapatkan kembali kedamaian dan bencana telah sepenuhnya berakhir. Setelah mengalami malapetaka ini, 3 alam menderita kerugian besar, dan hampir setengah dari biksu meninggal. Ambil contoh dunia roh kuno.
Puluhan miliar sebelumnya pasukan aliansi iblis kini memiliki kurang dari 300 juta yang tersisa. Di antara mereka, jumlah tukang setan yang terbunuh di hutan kuno dan hutan sura adalah yang terbesar. Sebagian besar biksu yang tewas dalam perang adalah biksu tingkat tinggi, dan sebagian besar biksu tingkat rendah yang biasa melarikan diri. Mereka tidak secara langsung berpartisipasi dalam medan perang, tetapi mendapatkan kembali kehidupan mereka. Seluruh tentara dari aliansi alam melindungi yang dipimpin oleh Zhang Daoling dihancurkan, dan 2/3 dari biksu di bumi tengah terbunuh. Sebaliknya, umat manusia baik-baik saja. Mereka yang mati semuanya adalah biksu dari pasukan besar. Beberapa pasukan kecil dan menengah tidak bergabung dengan Guardian Alliance dan melarikan diri. Secara keseluruhan, jumlah biksu manusia yang terbunuh dalam pertempuran hanya sekitar setengah dari jumlah total biksu manusia. Karena jumlah biksu Teran yang sangat besar, bahkan jika perang kejam merenggut hampir separuh nyawa biksu manusia, separuh lainnya masih hidup dan tidak akan memotong warisan ras manusia. Perlu disebutkan bahwa Si Feng sebelumnya diperintahkan oleh Zhang Daoling untuk menjaga Fang Chunsan, dan tidak ikut serta dalam pertempuran dan lolos dari bencana. Mendengar bahwa aliansi wali telah dimusnahkan dan tidak ada beku yang selamat, Si Feng tertegun. Sampai kejahatan Zhang Daoling terungkap, kepercayaan Si Feng akhirnya runtuh, dan seluruh orang menjadi dekaden. Dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa tuan yang dia percayai begitu lama sebenarnya adalah orang gila. Sejak itu, Si Feng meninggalkan Fang Chunsan dan tidak pernah pulang lagi. Sebelum dia pergi, Landen Shen juga secara khusus menulis buku pegangan tulisan tangan, sehingga mata-mata dari klan Tian Feng diserahkan kepadanya. Mengatakan bahwa selama Si Feng bersedia, klan Tian Feng bisa menerimanya kapan saja. Si Feng dengan sopan menolak kebaikan Landen Shen, dan dia juga menulis buku pegangan tulisan tangan untuk mata-mata klan Tian Feng untuk memindahkannya ke Landen Shen. Tulisan tangannya mengatakan bahwa dia tidak berhadapan muka dengan Landen Shen, dan dia meminta maaf kepada Landen Shen untuk semua hal salah yang telah dia lakukan sebelumnya, dan berharap Landen Shen menempuh perjalanan panjang di masa depan, dan setelah kenaikannya, dia juga akan bersinar di dunia nyata. Meskipun Si Feng tidak menjelaskan kemana dia pergi, Landen Shen juga bisa menebak bahwa dia pasti akan menemukan tempat untuk mundur dan bermeditasi, berharap untuk naik ke dunia nyata suatu hari nanti. 1 bulan kemudian, setelah kekacauan di 3 alam sepenuhnya dihilangkan, Landen Shen menyelenggarakan perjamuan di Istana Guangtian dan mengundang banyak teman dan rahib yang telah dengan penuh semangat di 3 alam kesengsaraan untuk berpartisipasi dalam perjamuan. Selama para beku yang diundang, tidak peduli sesibuk apapun mereka dengan senang hati datang ke jamuan makan malam. Terlebih lagi, bisa berpartisipasi dalam jamuan di Tai Immortal Treasure of Guangtian Palace, jika Anda mengatakannya, bisa menjadi bulis untuk seumur hidup. Saat ini, Landen Shen adalah sosok yang paling terkenal di 3 alam, dan tidak ada yang tahu, bahkan anak-anak berusia 3 tahun telah mendengar perbuatannya. Dalam bencana ini, Landen Shen tidak bisa mengatakan bahwa dia menyelamatkan 3 alam sendirian, tapi dia jelas orang yang paling penting untuk menyelamatkan 3 alam. Ditambah dengan catatan Landen Shen memenggal yang abadi, telah banyak dikabarkan bahwa Landen Shen adalah Mahayana pertama dari 3 alam, dan tidak ada yang berani menolak gelar ini. Bab 3015 Banquet in Guangtian Temple. Landen Shen menyelenggarakan perjamuan di Istana Guangtian, dan mengundang semua tingkat tinggi Liga 10.000 Setan dan para biksu Mahayana yang mempesona di 3 alam, serta banyak teman lamanya. Selain teman-teman yang lebih akrab, Landen Shen juga mengundang Gu Yuan, Yun Feng, Gu Yue, Lei Huang, Kaisar Hantu Darah Gila, Ratu Mepel Merah, Bocah Berwajah Giok, Orang Bijak Bai Wei, Biarawan Bijak Fazao, Penjara Hei, Hei Sueji, Akai, Huo Wu, King Chang, King Yu, Lan Xianer, Fluttershy, Singsa, Lu Yuan, Sui Linglong, Fuer, Ao Xiao, Del. Teman lama. Bahkan Jiang Yonglong, patriark klan naga sejati yang tidak pernah keluar, secara pribadi datang untuk berpartisipasi dalam perjamuan, yang dianggap sebagai wajah besar bagi Landen Shen. Patut disebutkan bahwa Pagoda Chifeng dan Kuil Tiansu di wilayah utara ras manusia tidak bergabung dengan Aliansi Perlindungan Alam, Master Pagoda Chifeng, Taois Lingsu dan bahkan dewa-dewa 3 orang bijak selamat dan diundang ke perjamuan. Singkatnya, pada jamuan Istana Guangtian ini, hampir semua penguasa teratas dari 3 alam datang. Banyak biksu yang kuat berkumpul di Istana Guangtian, dan kemegahannya belum pernah terjadi sebelumnya. Terima kasih rekan-rekan Taois karena datang ke Istana Guangtian untuk jamuan makan malam. Kemenangan 3 alam ini bergantung pada upaya Anda. Sen pertama bersulang semua orang. Landen Shen bangun untuk bersulang. Malu dan malu, itu Daoyou Sen yang berkontribusi upaya. Aku hanya menunggu cahaya. Sen Daoyou memiliki keterampilan pertama, jadi jangan bersikap sopan. Hahaha, aku pikir semua orang akan menghormati piala Taois Sen. Para biarawan memuji untuk sementara waktu, dan kemudian berdiri satu demi satu dan menawarkan minuman kepada Landen Shen. Hari ini berbeda dari masa lalu. Landen Shen berdiri di puncak 3 alam dalam hal kekuatan dan status. Secara alami, para biksu telah berbicara hal-hal baik. Perasaan menyendiri ini membuat Landen Shen agak tidak nyaman.
Benar saja, ketika seseorang berada dalam posisi tinggi, ada sekelompok orang di belakangnya yang lebih datar dan lebih datar. Landon Sen secara alami memahami kebenaran ini. Landon Sen mengangkat gelasnya, meminumnya, dan berkata, saya menghargai Anda dapat menghargai Sen, jadi Anda tidak harus terlalu membatasi hari ini, semua orang merayakannya. Feng Yang tersenyum dan berkata, hahaha, semuanya datang untuk minum. Kali ini, Feng mengeluarkan barang-barangnya yang bertekanan. Setiap orang pasti mencicipinya. Para biksu di perjamuan bersulang dan minum bersama, suasananya begitu hidup. Nenek moyang Feng Yang, ini adalah produk pers Anda. Menurut Anda, anggur macam apa itu? Ternyata tidak lebih dari itu. Sue Ye Sengjun mencicipi beberapa suap dan berkata dengan acuh tak acuh. Kecewa. Begitu dia mengatakan ini, Feng Yang menjadi sedikit tertarik, dan matanya yang phoenix terangkat, apakah Taois Sue Ye memiliki harta yang lebih baik? Mengapa tidak mengeluarkannya untuk saya cicipi? Tampaknya hari ini demi teman kecil Landon Sen yang mengadakan perjamuan, jadi aku tidak pelit dengan ini. Seng Jun Sueye mengeluarkan sebuah altar berisi sirup embun putih dari cincin penyimpanan, dan aroma yang menakjubkan menyapu seluruh istana Guangtian, diiringi napas dingin yang sangat indah, satu aroma membuat orang terpesona dan harum. Bailu Qiongye, salah satu dari 3 anggur roh di dunia roh kuno, memang anggur yang baik. Feng yang mencium aroma anggur, dan tiba-tiba menjadi mabuk dan berseru. Kalian semua minum bersama. Orang bijak Sueye melambaikan lengan bajunya, dan sirup embun putih keluar dari botol anggur, secara akurat mengisi gelas anggur para biarawan. Anggur yang sangat enak. Para biarawan mencicipi sirup embun putih yang dikeluarkan oleh Raja Suci Sueye, dan mereka mengaguminya. Karena rekan Sueye begitu murah hati, jika Feng Mou masih bersembunyi, aku minta maaf karena kakakku yang saleh membuat perjamuan akbar. Feng yang dibandingkan, merasa sedikit tidak nyaman. Dia menanggung rasa sakit di hatinya, dan mengeluarkan barang-barangnya yang benar-benar ditekan dari cincin penyimpanan. Anggur roh yang diseduh dari Tian Feng Senyuan disebut anggur Feng Wei. Setelah minum anggur ini, itu dapat mengisi kembali vitalitas para beku, dan juga dapat memperpanjang hidup, rasanya yang kaya dan lembut membuat para beku penuh pujian. Meskipun Feng Yang dan Sue Sengjun tidak memiliki topik lain, mereka hanya menyukai anggur, dan keduanya menjadi sepasang teman anggur yang baik. Perjamuan berlanjut, Feng Yang dan Sue Sengjun mengeluarkan semua anggur roh yang telah mereka tekan satu sama lain, dan perjamuan itu berlangsung ramai dan harmonis. Meskipun banyak pengetahuan lama Landon Sen sedikit lebih rendah dalam kultivasi, mereka diperlakukan dengan standar yang sama, yang membuat mereka tersanjung. Lan Xianer, Fluttershy, Sui Linglong, Heik Sueji dan pembudidaya wanita lainnya melirik Landon Sen sepanjang seluruh proses, menunjukkan beberapa ibadah dan kekaguman di mata mereka yang indah. Mereka kurang lebih mengagumi Landon Sen, dan sekarang Landon Sen menjadi begitu kuat dan luar biasa, penuh godaan fatal bagi para sister wanita ini. Sangat disayangkan posisi Landon Sen terlalu tinggi, dan ada banyak pengikut Tao yang sama baiknya di sampingnya, mereka juga tahu bahwa mereka pasti tidak bermain. Di antara para pembudidaya wanita di antara hadirin, hanya Fuer yang tidak berani menghadapi tatapan Landon Sen, ekspresinya rumit dan sedikit kesepian. Meyer juga sedikit tidak senang, dia malu bersulang dengan Landon Sen dari awal sampai akhir, jadi dia harus minum anggur sendirian dengan ekspresi bosan. Ketika jamuan makan berakhir, Landon Sen akhirnya mengangkat topik, dengan mengatakan, semua orang, selain merayakan jamuan hari ini, Sen juga ingin berbicara tentang masalah yang semua orang pedulikan, seperti bagaimana cara menghidupkan kembali 3 alam. Alasan mengapa ia mengadakan perjamuan ini untuk merayakan kemenangan ada di satu sisi, dan di sisi lain, ia ingin mempertahankan tatanan 3 alam di masa depan, dan membiarkan 3 alam mengurangi perselisihan sebanyak mungkin di bawah koordinasinya sendiri. Lagi pula, kemenangan 3 alam sekarang telah berakhir, dan kekuatan 3 alam sebelum itu tidak bisa dikatakan sudah tidak ada lagi, tetapi perubahannya pasti hebat, dan reorganisasi kekuatan adalah suatu kepastian. Alam kultivasi lemah dan daging memakan yang kuat, dan para beku yang kuat mengejar kekuasaan dan ketenaran. Begitu kekuatan 3 alam diatur kembali, perselisihan dan gesekan tidak dapat dihindari. Mungkin kekuatan di mana-mana akan berjuang untuk tempat yang lebih baik. Banyak biksu yang menjadi tuan rumah Landon Sen hari ini adalah para pemimpin klan atau kelompok kekuatan. Jika mereka dapat berkomunikasi secara rasional, akan ada lebih sedikit perselisihan. Mendengar apa yang dikatakan Landon Sen, para kultivator dari beberapa kekuatan kuat tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup, dan para patriark dari beberapa ras tidak bisa menahan perasaan penyesalan karena tidak dapat melakukan kontak dengan Landon Sen di waktu sebelumnya. Daois Landon Sen, katakan saja apa yang kamu pikirkan, semua orang masih mendengarkanmu. Ya, jika bukan karena Tao Landon Sen, aku takut bahwa 3 alam tidak akan ada lagi, dan kami semua akan mendengarkanmu. Kebanyakan biksu masih sangat mendukung Landon Sen, lagi pula, kredit Landon Sen ada di sini. Bahkan jika wilayah 3 alam benar-benar dibagi olehnya, para peladang tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Dengan ketenaran dan kekuatan Landon Sen saat ini, bahkan jika dia ingin memerintah seluruh 3 alam, para kultivator hanya harus menyerah.
Landen Sen mengepalkan tangannya dan berkata, semua orang sopan, dan Sen hanya berbicara singkat tentang pendapatnya sendiri. Setelah bencana ini, para biksu dari tiga alam menderita korban besar, terutama di banyak bagian dunia iblis kuno dan dunia hantu. Sekarang tiga alam menghadapi reorganisasi, kekuatan utama pasti akan memiliki perselisihan dan gesekan. Adalah normal untuk bertarung dan membunuh di dunia kultivasi, dan untuk memiliki rasa terima kasih dan rasa terima kasih. Tapi tiga alam sudah mengalami bencana seperti itu. Aku hanya berharap kamu masih bisa menahan diri. Bahkan jika ada perselisihan di masa depan, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Bab 3016 Code of Stop War. Makna Sen dipahami dengan baik. Anda dapat mengembangkan kekuatan Anda sendiri, tetapi Anda tidak boleh menyakiti yang tidak bersalah. Dalam hal mundur 10.000 langkah, bahkan jika Anda benar-benar ingin bertarung dan bertarung, Anda hanya perlu mengirim setiap orang tingkat tinggi untuk bertarung. Guru menggerakkan kerumunan dan membunuh jiwa-jiwa. Sen tidak akan campur tangan dalam pertarungan pasukan besar, tetapi jika pasukan tertentu menyentuh garis bawahku, Sen tidak menjamin bahwa mereka tidak akan ditangani. Landen Sen sungguh-sungguh menyelesaikan kata-kata ini. Tempat itu terdiam beberapa saat. Pernyataan Landen Sen sangat jelas, yaitu, saya mengizinkan Anda untuk bertarung, tetapi jangan biarkan pembunuhan besar-besaran dan melukai orang yang tidak bersalah. Tidak mungkin bagi dunia kultivasi untuk menjaga stabilitas, bahkan saling bertarung juga dapat menstimulasi kekuatan antarmuka secara keseluruhan. Landen Sen juga telah berada di dunia pemahaman langkah demi langkah untuk sampai ke tempat dia hari ini. Dia secara alami memahami bahwa tidak mungkin bagi dunia yang lemah dan yang kuat untuk berhenti berkelahi. Namun, setelah bencana ini, jumlah beku di tiga alam telah menurun tajam, dan perlu untuk mengambil beberapa tindakan perlindungan untuk mengembalikan tiga alam itu ke kehidupan. Kalau tidak, jika seorang beku dari dunia luar datang untuk menyerang, tiga alam tidak akan memiliki perlawanan. Sen Daoyou mengatakan bahwa terlalu banyak pembudidaya telah mati di tiga alam, dan memang benar bahwa kita tidak bisa lagi membiarkan makhluk-makhluk itu hangus. Ya, aku tidak ingin menunggu perkelahian berskala besar lagi. Para biarawan pada dasarnya setuju dengan proposal Landen Sen. Landen Sen sedikit mengangguk dan berkata dengan keras, dalam hal ini, maka Sen akan menentukan peraturan untuk menghentikan perang berikutnya. Di masa depan, pertempuran antara pasukan dan pasukan harus diselesaikan dalam bentuk duel sejumlah kecil biksu tingkat tinggi. Jangan memobilisasi orang dan melukai orang yang tidak bersalah. Pasukan yang melanggar aturan ini akan dihukum berat. Bagaimana menurut Anda? Itu hebat. Langkah ini tidak hanya dapat mencegah pasukan kecil dari diganggu dan diperas oleh pasukan besar, tetapi juga mempertahankan keragaman etnis. Ini memang kondusif bagi pemulihan cepat tiga alam. Aku tidak bisa menerapkan aturan yang ditetapkan oleh Tao Sen sekarang juga. Melihat bahwa para pembudidaya tidak keberatan, Landen Sen membuat naskah tulisan tangan di tempat untuk mengumumkan kepada tiga alam dan secara resmi menerapkan Code of Stop War. Banyak biksu yang berpartisipasi dalam perjamuan itu sedikit terkejut, mereka awalnya berpikir bahwa Landen Sen akan mengambil alih tiga alam dengan sikap keras, tetapi mereka tidak berharap bahwa mereka hanya akan menambahkan kode perjanjian. Banyak beku merasa lega. Landen Sen bisa mendapatkan segalanya, tetapi dia tidak tersesat dalam keinginan untuk kekuasaan. Semua beku mengaguminya, dan hanya beku yang murni mengejar kekuasaan dapat melangkah lebih jauh dan melihat dunia yang lebih luas. Setelah perjamuan, ketika para biarawan bubar, Landen Sen meninggalkan biarawan Kutuo di istana Guangtian dan berbincang dengannya. Kebaikan adalah baik. Donor Sen memiliki pandangan jangka panjang. Anda telah menyelamatkan banyak nyawa di tiga alam hari ini. Lao Na sangat terkesan. Biksu Kutuo melipat tangannya dan tersenyum ringan. Landen Sen menggelengkan kepalanya, Senior Kutuo, jangan memuji saya. Sen bukan penyelamat. Dia hanya mencoba beberapa upaya sederhana. Senior Kutuo, saya ingin meminta Anda sesuatu. Tapi itu tidak masalah, kata Biksu Kutuo dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kecelakaan, generasi muda akan naik ke dunia nyata dalam 100.000 tahun. Setelah itu, saya berharap bahwa Biksu Kutuo senior dapat mengurus tiga alam rendah. Jika ketiga kerajaan menghadapi krisis lagi, Biksu senior Kutuo juga dapat membantu. Landen Sen, kata Sen. Biksu Kutuo berkata dengan alis penuh belas kasih, Donor Sen memiliki hati yang baik hati. Sebenarnya, Anda tidak perlu mengatakan bahwa Laona akan melakukan hal yang sama. Donor Sen pertama kali memberi Laona buah persik datar yang suci, yang memungkinkan Laona memperoleh kehidupan tanpa akhir. Rencana kenaikan, tentu saja saya bersedia untuk tinggal di tiga alam dan membantu dunia. Jadi, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Kutuo senior. Landen Sen benar-benar lega. Biksu Kutuo memiliki semangat, rahmat, dan belas kasih yang tinggi, dan Landen Sen dapat mempercayainya. Tiga alam sekarang dijaga oleh Biksu Kutuo, jauh lebih baik daripada Zhang Daoling. Setelah kesengsaraan besar dari tiga alam berakhir, Liga 10.000 Setan dibubarkan, dan banyak pasukan di tiga alam kembali ke antarmuka asli mereka untuk memulihkan diri.
Bulan berikutnya, aturan untuk menghentikan perang, Landen Sen menyebar ke seluruh tiga alam, dan semua pasukan besar dan kecil menerima berita dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Landen Sen. Sebagian besar pasukan bertindak sesuai dengan aturan menghentikan perang dan menjaga diri. Ada juga beberapa kekuatan yang jelas mematuhi aturan dan diam-diam mengikuti pembunuhan. Para pemimpin pasukan yang melanggar aturan dipenggal oleh para biarawan yang dikirim oleh suku Tianfeng. Bahkan Landen Sen secara pribadi mengambil tindakan untuk melenyapkan pasukan besar yang melanggar aturan menghentikan perang, dan mencapai efek membunuh ayam dan monyet. Setelah beberapa deteren, banyak kekuatan di tiga alam telah menjadi jauh lebih jujur dan benar-benar menganut kode stop war sebagai praktik. Di sisi lain, butuh Akai selama 2 bulan untuk akhirnya membangun kembali Qishan. Meskipun lingkungan di gunung sangat berbeda dari Qishan sebelumnya, lokasi tidak berubah dan dia masih penuh aura. Belakangan, Akai menghabiskan banyak waktu untuk membangun kembali dataran Cuyun, Baihuazu, Sisejing dan Great Wastelen, sehingga benua tandus yang sebelumnya dihancurkan muncul kembali dengan tanaman hijau. Klan Kera Besar, klan Leijing, dan klan Lianhua kembali ke tanah klan asli mereka. Meskipun mereka berkembang dengan bebas, mereka masih dilindungi oleh Landen Sen dan Qishan, dan tidak ada kekuatan yang berani memprovokasi mereka. Akai membangun kembali sebagian kecil dari dunia roh kuno dengan kekuatannya sendiri. Prestasi yang luar biasa ini membuatnya sangat populer di dunia roh kuno dan dihormati sebagai dewa oleh banyak biksu dunia roh kuno. Landen Sen khawatir bahwa Akai, yang masih anak-anak, ditipu dan ditipu oleh orang lain, jadi dia hanya menerimanya sebagai seorang murid. Karena alasan ini, klan Tianfeng juga mengadakan upacara untuk penerimaan Landen Sen. Akai sangat senang, dan sejak kematian Ling Su Fuling, dia menganggap Landen Sen sebagai tuannya. Sekarang Landen Sen menerimanya sebagai murid, dia lebih terikat pada Landen Sen. Landen Sen tidak punya banyak waktu untuk menghabiskan waktu bersama Akai, dan kadang-kadang meminta Suruo Suezi Ling Vera dan gadis-gadis lain untuk mengajar Akai beberapa prinsip kehidupan. Gadis-gadis sangat mencintai Akai, dan mereka semua ingin memanjakannya ke langit. Meskipun dia adalah seorang murid Landen Sen, Akai tidak memerlukan bimbingan apapun, dan bahkan alam keenam mendalam yang dapat menampilkan atribut bumi jauh lebih kuat daripada biksu puncak Mahayana biasa. Untungnya, Akai baik, kalau tidak dia ingin menggertak seseorang, kecuali Landen Sen dan Rose, tidak ada yang bisa menghentikannya. Sangat disayangkan bahwa Akai hanyalah roh gunung, tidak dapat melepaskan diri dari antarmuka, dan tidak dapat naik, ditakdirkan untuk tinggal di dunia roh kuno selamanya. Sebenarnya, ini bagus, Akai sudah memiliki rasa memiliki Qishan, dan dia pasti akan menjaga Qishan di masa depan, sehingga Landen Sen tidak akan terlalu khawatir. Hari ini, Landen Sen telah berdiri di puncak tiga alam, tanpa lawan, atau bahkan biksu yang berani menentang keinginannya. Tuannya kesepian, cocok untuk menggambarkan Landen Sen sekarang. Landen Sen bepergian dengan gadis cantiknya sendiri untuk menikmati kehidupan yang bahagia setiap hari, sangat bahagia. Perhatian dan kelembutan Rose, keberanian dan semangat Selin Hua, ketenteraman dan kelembutan Seira, Xiao Jiabiu Vera, keanggunan dan keutamaan Liu Yunmeng, kelembutan dan keindahan Yu Yao, kelembutan dan kehalusan Yu Yao, dan catering yang menarik dari Murong Mingyue. Landen Sen menikmati semua jenis yang tersisa, di mana rasanya yang enak sulit untuk dikatakan. Meskipun ada lebih dari 90.000 tahun yang dihabiskan, Landen Sen tidak berhenti berlatih. Di waktu luangnya, dia masih menghabiskan waktu mempelajari 36 perubahan Tiangang.